tempat wisatamu harumkan namamu. Pengawas TKSD Desa Kepala TK Horowura memasuki lapangan upacara. Rumahku Horowura, di kalbuku kau terpatri, padamu ku berlalu dan berseru selamanya. Horowura, tanahku tercinta, di sanubariku, di jiwa ragaku kau tetap ku kenal. Lewu kami hukum Horowura, Nubaku tercinta, kami kan berbakti, kami kan mengabdi selamanya. Lewo Horowura, ubanara kami, liko lapa, ribu ratumbo ubahoko Horowura, belang tanah pito, liko lapa, ribu ratumbo Korwil Dinas PKO Kecamatan Adonara Tengah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak pejabat yang mewakili Kepala Desa Horowura, yang saya hormati Bapak Kepala TK PAUD Horowura, bersama ibu-ibu guru sebagai tutor, yang saya hormati tenaga kependidikan untuk TK PAUD Horowura, yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali murid TK Horowura yang sempat hadir walaupun tidak mengikuti secara langsung kegiatan puncak memperingati HUT Kartini hari ini, tetapi saya melihat ini sebagai wujud dukungan yang luar biasa. Dan yang saya kasihi anak-anak TK Horowura yang jumlahnya sekitar 20-21 tadi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Anak-anak selamat pagi, apa kabar? Anak-anak TK Horowura apa kabar? Hebat anak-anakku, hebat. Hal pertama yang ingin kami sampaikan bahwa sebagai informasi, barusan dua hari lalu, hari Senin, itu ada pergantian koordinator wilayah yang biasa disingkatkan Korwil, di mana dulunya Korwil Adonara Tengah berada di rekan pengawas kami Pak Martin Prawin. 2 hari lalu sudah dibuat pergantian, Pak Martin geser ke Adonara Barat, sementara kami dipercayakan sifatnya sementara sebagai koordinator wilayah untuk Kecamatan Adonara Tengah, yang tugas utamanya mengkoordinir semua lembaga pendidikan dari TK PAUD, SD, SMP, dan hal-hal yang memang harus melibatkan tingkat SMA itu juga menjadi tanggung jawab koordinator wilayah. Itu hal pertama sebagai informasi saya. Berikutnya, sebelum saya menyampaikan satu doa terlebih dahulu, saya mengajak kita sekalian, mari sekali lagi kita
mengangkat hati melambungkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena hanya atas berkat rahmat penyertaan dan penyelenggaranya kegiatan kita hari ini boleh kita laksanakan, yang mana pelaku utamanya adalah anak-anak balita kita pun, anak yang dalam kelompok PAUD TK ini. Hal kedua, kita juga tidak lupa menyampaikan terima kasih kita kepada leluhur lewat tanah. Kita yakin secara manusia yang berbudaya, kita yakin juga restu dari leluhur lewat tanah. Hari ini cuacanya cerah, bagus, memungkinkan kita untuk boleh melaksanakan kegiatan kita. Dengan peran utama, pelaku utamanya adalah anak-anak TK PAUD di bawah pendampingan Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Tutor, juga tenaga kependidikan. Itu hal yang pertama. Selanjutnya, hal kedua yang ingin saya sampaikan bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Bapak yang mewakili pejabat kepala desa, soal sarana prasarana yang menjadi tanggung jawab desa untuk jenjang TK PAUD, sudah disampaikan tadi bahwa sesungguhnya sudah ada rencana, tetapi realisasi pelaksanaannya belum, dikarenakan kita masih berada di situasi di masa pandemi COVID-19 ini. Hal itu kami memahami, tetapi pada kesempatan ini juga kami kembali menegaskan, mengingatkan supaya tetap diingat demi keamanan anak-anak kita, di mana kita semua saksikan pagar di samping sini katakan sudah mulai lapuk. Jadi kalau anak-anak kita pada saat bermain melaksanakan aktivitas kegiatan mereka secara tidak sadar, mereka sadar tiang-tiangnya patah, hal yang tidak kita inginkan pasti terjadi. Untuk itu kami sangat mengharapkan untuk tetap diingat, walaupun situasi pandemi COVID, tetapi mungkin ini yang diutamakan demi keamanan anak-anak kita. Di bagian atas tidak jadi masalah, tapi yang di bagian bawah, bagian kanan itu yang mungkin diprioritaskan. Yang pertama. Yang kedua, dalam rangka persiapan untuk analisa akreditasi TK Okohorubura ini, ada banyak sekali hal yang memang harus disiapkan, baik secara administrasi maupun tampilan fisik. Administrasi banyak hal yang memang harus disiapkan, dan juga tidak kalah pentingnya adalah tampilan fisik. Sering orang katakan begini, tampilan fisik dari suatu lembaga, dari suatu sekolah, itu menggambarkan tampilan wajah dari pimpinannya. Tampilan fisik suatu lembaga, satu sekolah menggambarkan tampilan wajah dari pimpinan sekolah. Untuk itu, dalam rangka mempersiapkan analisa akreditasi tadi, secara fisik juga menjadi perhatian yang tidak kalah penting. Soal pagar sudah tadi, penataan kebersihan dan kerapian. Sehubungan dengan kebersihan dan kerapian, hari ini kita lihat bersama, dan kita perlu menyadari bahwa anak-anak kita yang umur 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ini tidak mungkin. Maka pada kesempatan ini, lewat Bapak Desa, pimpinan desa, kami menghimbau, mengharapkan dukungan, bantuan dari Bapak Ibu orang tua wali murid soal kebersihan dan kerapian. Untuk itu hal yang sama juga sangat kami harapkan. Kebersihan lingkungan, penataan taman bunga, itu menjadi tanggung jawab utama dari Bapak Ibu orang tua wali murid. Dan yang ketiga, soal AP tadi luar, AP dalam juga pendukung sekali, agar tidak mengurangi nilai akreditasi nanti. Itu juga menjadi perhatian pemerintah desa untuk dibijaki sedemikian rupa sehingga AP luar maupun dalam tahap pertama 1, 2 ataukah katakan sederhana saja harus ada, juga dengan pagar di bagian kanan ini. Sementara untuk administrasinya paling menjadi tanggung jawab pimpinan sekolah bersama ibu guru, tenaga kependidikan yang ada di lembaga jenjang TK Okohorubura ini. Lalu yang berikut soal
persiapan lebih lanjut untuk analisa akreditasi ini, setelah mendapat tugas baru sebagai Korwil, maka kami juga ikut bertanggung jawab, sehingga saya akan berusaha untuk mendekati pihak dinas PKO, lebih-lebih pendidikan luar sekolah, instrumen yang nanti digunakan untuk akreditasi kalau boleh kita bisa dapat lebih awal, sehingga sebelum hari H kita sendiri sudah punya gambaran apa saja yang menjadi atau hal-hal mana saja yang memang harus kita siapkan sebagai hal utama penunjang pendukung untuk menjaga tetap berada, tetap eksisnya sekolah lembaga kita ini. Salah satu syarat suatu lembaga diakreditasi kalau memang sudah berjalan 5 tahun, kita punya sudah lama, jadi otomatis kita siap sudah. Jadi sekali lagi saya mengharapkan koordinasi yang baik dari pimpinan bersama Bapak Ibu Guru Tenaga Pendidikan, Bapak Pemerintah Desa, lebih khusus lagi Bapak Ibu orang tua yang saat ini hadir, bawakan informasi harapan kami ini kepada orang tua wali yang lain. Besok lusa ini kalau sudah ada informasi penyampaian dari sekolah soal kegiatan penataan lingkungan sekolah, siap kita hadir. Dan instrumen tadi kami sudah sampaikan tadi, mungkin kami berusaha untuk bisa dapat kedar sebagai ada gambaran awal untuk kita, dan juga hal lain yang memang ikut membantu demi terlaksananya kegiatan pembelajaran di lembaga kita ini, kami siap. Berikutnya kepada anak-anak dan kepada Bapak Ibu Guru, kami menyampaikan terima kasih dan profesional atas inisiatif baik, kreativitas baik yang sudah Bapak Ibu Guru tunjukkan dalam diri anak-anak. Sekali lagi saya mewakili Dinas PKO sebagai koordinator wilayah Dinas PKO Kecamatan Adonara Tengah menyampaikan terima kasih dan profesional atas inisiatif baik, hal baik yang tengah kita jalankan ini. Mungkin tidak berlebihan juga, mungkin hanya di TK ini yang melaksanakan kegiatan bukan menyongsong tetapi memperingati hari ulang tahun Era Kartini sebagai tokoh emansipasi wanita. Mungkin hanya TK Hokorula. Atas hal baik ini, kami melihat ini sebagai suatu hal yang baik, motivasi dan dorongan kepada TK PAUD yang lain di Kecamatan Adonara Tengah, juga menjadi motivasi dan dorongan sentuhan secara halus ini untuk tingkat SD, SMP, dan seterusnya di wilayah koordinator wilayah Kecamatan Adonara Tengah. Itu saja satu dua hal yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih dan maaf kalau memang apa yang kami sampaikan kurang berkenan, menyentuh menyinggung rasa Bapak Ibu, lebih-lebih orang tua wali murid sehubungan dengan himbauan kami soal partisipasi membantu sekolah untuk tampilan fisiknya, kami minta maaf. Sekali lagi terima kasih untukmu semua, lebih-lebih Bapak Ibu Guru, anak-anak yang sudah tampil. Dari anak-anak ini usia emas, jadi perlu kita isi memang dengan hal yang mantap usia emas ini, sehingga kedepannya ke SD dan seterusnya pasti sudah lebih baik lagi. Apalagi kalau memang sampai pada satu saat TK Hokoru udah bisa tampil dengan alat musiknya, itu hal luar biasa. Niwak sudah tampil pertama dengan alat musiknya, menyusul Apu Bela dengan rombennya. Kalau memang satu saat nanti ada momen tertentu secara resmi tingkat kecamatan, entah dari kegiatan gereja punya, kegiatan pemerintah punya, lalu TK Hokohura tampil dengan alat musik, luar biasa. Untuk kita semua, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Selamat pagi untuk